Metropolitan Bandung. Di sini saya akan membuat video Penkes imunisasi tete catin. Simak ya videonya. Silakan masuk. Silakan duduk teh. Baik, ada yang bisa dibantu? Begini Bu Bidan, saya kan 1 bulan lagi mau menikah. Nah, katanya waktu saya datang ke KUA, dari pihak KUA menyarankan saya untuk melakukan suntik tete untuk sebelum menikah kayak gitu. Nah, sekarang saya mau konsultasi kepada Bu Bidan. Nah, tete sebelum menikah itu kayak gimana? Terus manfaatnya bagi saya apa? Oh, jadi begitu. Jadi tujuan Teteh ke sini untuk konsultasi tentang tete catin ya. Apa Iya. sih tete catin itu, manfaatnya, gitu ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih imunisasi tete catin itu, mengapa sih harus dilaksanakan, dan apa manfaatnya. Nah, tadi kan Teteh nanya nih, apa sih tete catin itu ya? Nah, tete catin itu yaitu tindakan memasukkan bakteri tetanus toksoid melalui jarum suntik di lengan kiri atau lengan kanan ibu. Nah, bakteri tersebut itu telah dinonaktifkan seperti itu. Nah, ini selanjutnya, mengapa sih imunisasi tete itu harus dilakukan ya? Nah, imunisasi tete itu bertujuan untuk melindungi agar nanti tidak terkena infeksi tetanus saat melahirkan. Nanti kan teteh menikah nih, otomatis teteh bakal jadi calon ibu nanti kemudian hari ya. Nah, itu tuh untuk melindungi teteh, untuk melindungi dari infeksi tetanus saat melahirkan, serta mencegah tetanus neonatus. Jadi kalau misalnya nih, kalau teteh nggak suntik teteh nih, takutnya teteh terinfeksi. Nah, itu juga bisa terinfeksi ke bayinya. Jadi fungsinya itu untuk melindungi teteh nanti saat melahirkan, serta melindungi bayinya. Gitu. Lalu, manfaat imunisasi teteh ini, seperti yang saya jelaskan tadi kan, fungsinya untuk nanti kalau teteh melahirkan nih. Manfaat tete catin itu, 1. Pemberian tete pada ibu hamil dianjurkan untuk mencegah terjadinya tetanus neonatus seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jika ibunya terkena tete, otomatis bayinya akan terkena juga kan. Jadi perlunya perlindungan dari ibu dulu ke bayi juga nantinya. Nah, selanjutnya, melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus saat terluka dalam proses lahiran gitu ya. Jadi kan kalau kita lagi melahirkan itu kan otomatis akan ada robekan nih. Takutnya nanti akan terinfeksi di luka robekan saat persalinan tadi. Nah, selanjutnya itu untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka pertama saat teteh melakukan hubungan pertama kali dengan suami. Kan namanya kita pertama kali melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita, otomatis akan ada sedikit robekan itu ya, selaput darah ya kalau ininya ya. Nah, itu bisa terjadi infeksi kalau misalnya kita tidak melakukan tete catin ini. Selanjutnya, untuk mencegah penularan kuman terhadap ke janin melalui pemotongan tali pusat. Jika kalau misalnya kita nih tenaga kesehatannya tidak melakukan pemotongan tali pusat dengan baik dan benar sesuai standarnya, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya infeksi tetanus toksoid tersebut. Lalu, mengurangi angka kematian neonatus akibat tetanus toksoid. Nah, kapan sih dilakukan imunisasi tete itu buat catin ya? Tete catin itu sebaiknya 1 bulan sebelum pernikahan. Tapi bisa juga kalau misalnya tete lagi sibuk ngurus-ngurus atau gimana, bisa 2 minggu sebelum pernikahan. Tapi alangkah lebih baiknya 1 bulan sebelum pernikahan supaya tetanus toksoid yang telah kita suntikan tadi itu sudah membentuk antibodi yang melindungi teteh. Kalau Bu Bid, kalau misalkan 2 minggu itu mengurangi manfaatnya nggak nanti buat kita? Enggak sih teh, kan sebenarnya kan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pernikahan ya. Tapi kan alangkah lebih baiknya 1 bulan sebelum pernikahan supaya efektivitasnya lebih baik gitu. Ya, baik. Selanjutnya, namanya kita melakukan suntikan itu pasti ada efek sampingnya. Ya. Nah, selanjutnya ada efek samping nih. Pasti ya setiap kita melakukan suntikan apapun, baik itu vaksin atau sebagainya, pasti ada efek sampingnya. Nah, pertama, adanya nyeri. Pasti dong, kalau misalnya kita melakukan suntikan, pasti ada nyeri di bekas luka suntikan. Kedua, bisa juga terjadi bengkak nih di luka suntikan. Lalu, kita juga bisa terjadi demam. Terus setelah itu, ada kemerahan nih di bekas luka suntikan dan juga bisa terjadi sakit kepala.
Sebenarnya untuk efek samping ini tergantung individu masing-masing teh. Kalau misalnya dari teteh sendiri, pas teteh suntik itu imun teteh baik, sedikit sih resiko atau efek sampingnya itu. Tapi jika terjadi efek samping yang saya sebutkan ini, teteh bisa menguranginya dengan cara nanti bisa minum obat yang saya berikan nanti, terus kedua bisa melakukan kompres. Selanjutnya ada cara kerja nih. Nah, cara kerja suntik TT ini bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh seperti yang tadi saya bilang, merangsang antibodi sistem kekebalan tubuh untuk memproduksikan perlindungan terhadap bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus tadi. Nah, nanti setelah pemberian TT akan terjadinya pembentukan antibodi. Antibodi yang diproduksi akan beredar dalam tubuh dan siap bertindak jika terjadi paparan Clostridium tetani yang sebenarnya. Nah, selanjutnya memberikan perlindungan setelah mendapatkan vaksinasi penuh, biasanya memerlukan beberapa dosis, tubuh akan memiliki tingkat perlindungan yang cukup terhadap tetanus. Nah, untuk jadwal pemberian suntikannya ini untuk TT1 ini sekarang ya saat ini ya TT1 ya. Nah, untuk TT2 itu 4 minggu setelah TT1. Jadi setelah TT melakukan suntikan TT1, seperti saat ini, TT kan mau melakukan suntikan sekarang nih. Nah, nanti TT bisa melakukan suntikan yang kedua yaitu 4 minggu setelah suntikan yang pertama ini. Dan untuk jangka perlindungannya yaitu 3 tahun. Nah, untuk TT3 itu 6 bulan setelah TT2. Jadi setelah nanti setiap TT itu suntik TT nanti bakal dikasih kartu untuk mengingat jadwal-jadwal TT kapan sih jadwalnya untuk suntik gitu ya. Nah, untuk TT3 ini perlindungannya 5 tahun. Untuk selanjutnya ada TT4. TT4 ini 1 tahun setelah TT3, perlindungannya 10 tahun. Dan yang terakhir 1 tahun setelah TT4, perlindungannya lebih dari 25 tahun. Jadi sebenarnya itu kita ini melakukan imunisasi TT itu sebanyak 5 kali. Itu. Nah, selanjutnya untuk tempat pelayanan, sebenarnya kita nggak boleh bingung lagi ya di zaman sekarang ya tempat pelayanan itu. Kita bisa melakukan pelayanannya itu atau teteh bisa melakukan suntik TT itu di mana sih? Bisa di rumah sakit, di posyandu, di puskesmas atau di klinik bidan seperti saat ini. Jadi teteh kayak gak usah pusing, misalnya teteh suntik TT pertama ini di bidan, terus nanti teteh mikir pasti TT kedua itu harus di bidan lagi ya. Nah, sebenarnya enggak sih, kayak kalau teteh misalnya takutnya kan teteh setelah menikah diboyong suami ke rumahnya gitu ya, jauh ya, teteh bisa melakukan TT keduanya di sana kan, nanti kan ada kartu nih, jadi teteh tinggal nunjukin kalau teteh sudah melakukan TT pertama di bidan saya, di bidan di tempat saya, nanti bisa selanjutnya di tempat bidan lain atau mungkin di puskesmas gitu. Itu demikian penjelasan dari saya. Apakah dimengerti nih teteh? Jadi gimana? Alhamdulillah Bu Bit sekarang ngerti. Ya, gimana sih teteh catin manfaatnya? Ternyata sangat bermanfaat kan ya buat bagus teteh. Ya. Ini sangat dianjurkan ya. Iya. Nah begitu ya teh. Apakah ada yang mau ditanyain lagi nih atau belum paham mungkin dari penjelasan saya? Alhamdulillah Bu Bit, terima kasih. Saya sekarang sudah mengerti imunisasi TT itu kayak apa. Mungkin untuk selanjutnya untuk jadwalnya mungkin nanti saya kesini lagi sama keluarga atau calon suami saya. Gitu, boleh mungkin kayak sekarang ini pengen mendapatkan pengetahuan dulu ya buat kemudian dikasih tahu keluarga. Boleh sih. Silakan aja, klinik ini terbuka 24 jam. Iya, terima kasih Ibu. Iya, mari ya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Demikian video penjelasan saya tentang Penkes imunisasi TT Catin. Semoga video yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya.